Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Perihal Ihsan. Ustadz, gimana kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Itu baik juga kan? Alhamdulillah Gila, baik. ya? Alhamdulillah. Bro and Sis TK News, tema hari ini cukup menarik. Ada pertanyaan bagaimana caranya supaya kita zikirnya itu benar-benar bisa masuk dan membekas. Masuk dan membekas. Karena begini Ustadz, ada beberapa ikhwan tanya juga, itu sudah talqin zikir. Ya. Mereka gini, kayaknya zikir gue nih masih kurang masuk nih. Kurang masuk. Kalau udah ditalqin. Masuk kemana? Masuk kemana ya tadi ya? Ke kolbu maksudnya ya? Ke kolbu dong. Oh, iya. Ini Ustadz suka mancing-mancing. Nah, jadi apa Ustadz kira-kira supaya zikir kita ini bisa masuk ke dalam kolbu? Sebenarnya gini, zikir itu dia akan menjadi optimal. Ya, apa secara kemanfaatannya, secara fadilahnya. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi ada syarat-syaratnya nih? Ada syarat. Dan syaratnya kita bukan asal sembarang ngelihat dari mana, harus dari rujukan kitab utama yang ditulis oleh guru kita, Pengersa Abah. Miftahus Sudur. Kitab Miftahus Sudur. Namanya aja keren kan? Miftahus Sudur. Pembuka dada, maksudnya pembuka hati, pembuka kolbu. Dada kolbu. Nah, dalam kitab Miftahus Sudur, ya Pengersa Abah menulis, jadi ada 3 syarat kita melakukan zikir jahri, zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Bagi yang selalu ditalkinkan zikir dengan cara Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Jadi yang pertama adalah ala wudu intamin, dengan wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna, ini syarat pertama ya Bro Ensis ya. Wudu sempurna. Yang kedua ya bidor bin syadidin, dengan pukulan yang mantap terarah. Maksudnya pukulan gimana Ustaz? Ntar kita sebutin satu lagi ya. Bisautin qawiyin, dengan suara yang kuat. Nah sekarang kita pretelin deh. Gimana? Yang mau tanya apa nih? Ini mungkin ada beberapa nanya kitab Miftahus Sudur. Oh iya bener, pas banget ada di meja nih. Iya, jadi Bro Ensis ini kitab susunan guru kita nih. Pangersa Abah Anom menyusun sebuah kitab namanya Miftahus Sudur. Ini terdiri dari berbagai kitab klasik tasawuf ya, sangat banyak. Disusun oleh beliau. Tadi disampaikan oleh Ustadz Andika ini ada di sini. Ada 3 syarat. Nah, sekarang kita bahas Ustadz. Maksudnya wudhu yang sempurna itu Ustadz? Gini. Jadi wudhu yang sempurna itu pengertian sempurnanya dia sempurna secara zahir batin. Ya, kalau dalam penerapan aplikasi ilmunya berarti sempurna secara ilmu fikih juga sempurna secara ilmu tasawuf. Kalau secara ilmu fikih tentu ya rukun wudhunya terpenuhi ya kan dalam ilmu tasawuf nih. Ya. Jadi misalnya ketika kita membasuh dan mengusap itu harus sesuai dengan ilmunya, dengan aturan dalam ilmu fikih. Kan dalam wudhu itu kan ada 2 istilah kan, ada membasuh, ada mengusap. Kalau mengusap cuma satu, kepala tuh mengusap. Selebihnya membasuh. Arti basuh itu harus ada air yang mengalir berarti. Nah, sering orang padahal syarat dalam zikir itu ala wudhu intamin, dengan wudhu yang sempurna. Wudhu yang sempurna. Tapi ada kalanya contoh ketika membasuh wajah, ini banyak seringnya nih ya, yang mungkin kita kurang lengah di sini. Ketika membasuh wajah, kan secara fikih memang harus membasuh keseluruhan wajah ya. Ya. Termasuk kalau kita lihat di hadis Nabi itu, Nabi kan membasuh menjula-jula janggut. Maka bagian di bawah ini juga harus dibasuh. Nah, ini kan sering yang ketika berwudu hanya bagian wajahnya saja. Tidak mengusap yang bagian bawah. Kalau nggak punya janggut? Ya bukan janggutnya, maksudnya bagian bawahnya ini yang dibasuh. Jadi maksudnya batasnya ini sampai bagian bawah sini. Semua sampai sini. Termasuk, mohon maaf, ini bukan telinga ini ya, tapi kulit di belakang ini. Ini kan bagian daripada wajah. Kalau dalam film apa yang ada face off itu wajah dicopot. Masih ini orang dulu berarti nih. Sufi. Suka film? Iya. Jadi ini Ustadz dulu nih, face off tuh yang main kalau nggak salah siapa ya? Nicolas Cage. Nah, udah kita bahas. Balik lagi. Jadi kalau udah praktekan ya, kita ambil air di sini kan. Kita kan basuh ini keseluruhan. Nih, termasuk bagian tangan kita ini jempol ya. Ke bagian belakang. Sekali lagi bukan daun telinganya, tapi ini kulit yang di belakang telinga. Jadi basuh bawah. Dalam rangka ini ala wudu intamin ya. Ini lagi, lempengin dulu pecinya. Nah, termasuk membasuh tangan.
Jangan cuma sebatas, kan memang harus batas sikut. Jangan pas-pasan. Lebihin dikit ya. Lebihin sedikit. Oke. Dalam rangka ala wudu'in tamin. Yang lain juga begitu. Tapi itu baru dalam ilmu fikih. Ada satu Ustaz, dalam ilmu Kalau fikih. mau Ini kalau pakai cincin gini gimana nih? Nah, Lepas dulu pakai atau cincin gimana? dilepas boleh, tapi ketika membasuh bisa sambil diputar-putar Oke, gini ya. betul. Nah, jadi wudunya sempurna kan, Betul. Ini secara fikih, termasuk penggemar- nanti kaki. Jadi yang penggemar batu jangan lupa cincin tuh kalau nggak dilepas, dikendorin dikit deh, Kendorin dibasuh, dikit. gitu. Jadi kita wudunya secara fikih, dan yang orang suka ini juga ya, yang kurang secara fikih, secara ilmu fikih kurang pas. Kalau wudu tangan dan kaki itu seringnya kanan kiri kan kanan 3 kali, kiri 3 kali. Harusnya kanan dulu 3 kali, kali, putar 3 terus. kali, baru kiri 3 kali. Dengan air yang mengalir tadi, Dengan membasuh mengalir. ya. Kaki pun begitu. Sama. Kanan 3 kali, kiri. Kecuali telinga ya. Oh. Telinga dua-duanya jangan Iya. kanan dulu, kiri. Betul. Ini ala wuduin tamin, dengan wudu yang sempurna. Kalau lengan itu sikut dilewatin sedikit. lewatin sedikit, kaki, mata kaki Ustaz ya. Ya, naikin batasnya, dikit lah ya. naikin sedikit, Oke. begitu. Kan ada yang sampai dengkul tuh Ustaz. Wah, itu Saya bilang terlalu ini ngapain nih? Abis main bola mungkin. belepotan. Main bola. Harusnya cuci kaki dulu, baru jangan sekalian. Jangan sekalian cuci kaki di kaki mesin dulu, baru wudu gitu. Oke, tadi syarat fikihnya Ustaz. Syarat Sekarang fikih. syarat Secara tasawufnya Tasawufnya. adalah ketika kita mulai berwudu, hadirkan hati kita kepada Allah. Sudah Ketika dawam mau mulai berwudu ya? Ya, dawam huduril qalbi ma Allahnya sudah diaktifkan. Jadi kolbu kita senantiasa mengingat Allah bersama Allah. Maka ketika kita mulai cuci tangan, kumur-kumur, hidung, wajah dan tangan dan semua sampai selesai, maka ketika kita berwudu dengan cara menghadirkan hati, maka yang suci bukan cuma yang dibasuh, tapi keseluruhan diri kita zohir dan batin. Oke, jadi harus memunculkan kesadaran Ustaz ya? Kesadaran. Bahwa kita ini sedang mensucikan jismani dan juga kita ingin mensucikan rohani. Seperti itu. Jadi hadirkan hati itu penting ketika berwudu. Jadi nggak akan bisa khusyuk sholatnya kalau wudunya tidak khusyuk. Oke. Nah, ini kan termasuk khusyuknya berwudu, menghadirkan ya rasa kebersamaan dengan Allah ketika berwudu. Jadi menarik juga Ustaz ya, syarat zikir itu kan wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna. Nah, dalam thariqah kita, zikir yang fardu itu kan ba'da sholat fardu tuh. Iya. Mau nggak mau itu juga membawa untuk sholat yang sempurna, wudu Iya, yang sempurna. sempurna juga. Itu luar biasa ya. Jadi pengen wudu nih. Mau ngapain? Udah mau wudu ya? Oh, Rotareko ya. Iya. Ini nggak bisa Udah jawab mau deh. wudu deh. Oke, jadi Bro and Sis udah satu hal yang dibahas oleh Ustadz Andika bahwa syarat pertama untuk supaya setelah talqin zikir kita bisa benar-benar optimal, maksimal nembus dalam kolbu itu satu wudu yang sempurna. Itu ada dalam kitab Miftahus Sudur. Syarat yang kedua dan ketiga akan kita jelaskan episode yang akan datang Ustaz. Sip. Insya Allah ya. Insya Allah Ustaz. Mudah-mudahan kita sehat Masih ya. betah kan ya? Betah banget. Masih betah dong, iya. Kalau gitu Bro and Sis, kita sekian dulu ya. Nanti kita sambung lagi dalam acara ngobrol perihal Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.